Kita ke top topik yang pertama, Birsa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut bahwa Letkol Teddy Indrawijaya tidak perlu mundur dari militer aktif karena jabatannya sebagai sekretaris kabinet di bawah Sekretariat Militer Presiden. Kedudukan itu tertuang dalam Perpres nomor 148 tahun 2024. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merespons posisi Letkol Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet yang tidak perlu mundur dari TNI. Panglima menyebut jabatan Seskap setara dengan Eselon II dan di bawah Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres. Untuk itu, Sekretariat Militer dijabat oleh militer aktif. Hal ini juga yang menjadi dasar pengangkatan jabatan Teddy menjadi Letkol menggunakan surat perintah. Kedudukan Teddy sebagai Seskap tersebut merujuk dan tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 148 tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, sehingga Seskap tidak setara dengan kementerian atau lembaga tetapi setingkat Eselon II. Jadi jabatan Seskap itu kan Eselon II. Eselon II itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1. Ya, di Sesmil kan dijabat oleh militer aktif. Makanya tadi saya bilang, jadi setiap kementerian dia punya undang-undang sendiri yang menyatakan bahwa jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif. Ya. Terima kasih. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut pasang badan perihal kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dari Mayor menjadi Letkol. Maruli menyebut kenaikan pangkat Teddy merupakan kewenangan Panglima TNI dan dirinya sebagai Kasat. Maruli pun heran mengapa kenaikan pangkat Teddy malah menjadi polemik. Itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya. Ada orang yang sudah dianggap oleh Presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan, kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya. Ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya. Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran itu. Ya. Saya tahu percis. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dan TNI yang membahas masa usia pensiun anggota TNI atau perubahan pasal 53 Undang-Undang TNI, secara garis besar Komisi 1 menyepakati pengubahan usia pensiun. Namun dengan catatan Tentara Nasional Indonesia harus membenahi pengorganisasian agar kepastian karir para personil tidak terbengkalai. Mengerjakan undang-undang itu harus seksama. Mulai dari konsep ini kan kalau usia atau pensiun itu berkaitan dengan keuangan negara. Kalau penambahan resminya kan 5, tapi kalau yang sebenarnya udah jalan tuh kan hanya tambahan 1. Karena kayak di Kamla dari dahulu selalu TNI AL. Kalau di BNPB selalu TNI AD, contoh Pak Ganip Warsito. Sebesarnya Panglima TNI menjamin bahwa supremasi sipil tetap harus diutamakan di dalam negara demokrasi. Pemerintah berencana memperluas cakupan jabatan sipil di kementerian dan lembaga yang boleh ditempati prajurit TNI aktif. Dari yang awalnya berjumlah 10, kini diusulkan menjadi 15. Prajurit TNI aktif tidak perlu pensiun jika mendapat penugasan di 15 kementerian dan lembaga yang diusulkan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.